Pernahkah kalian mengalami kejadian di mana kalian kena imbasnya karena kebohongan orang lain? Nah, inilah yang terjadi kepada Firaun, di mana ia kena tulah dari Tuhan Allah karena kebohongan Abram. Kok seperti itu ya? Bagaimana kisahnya? Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, bagaimana kisah Abram pergi ke tanah Mesir, dan biarlah kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kami untuk kami bisa semakin melihat bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang adil dan juga penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya bermula dari kelaparan yang melanda tanah Kanaan, sehingga Abram memutuskan untuk membawa keluarganya ke Mesir agar mereka tidak mati kelaparan di Kanaan. Nah, waktu mereka masuk ke Mesir, berkatalah Abram kepada Sarai istrinya, "Sarai, aku tahu kamu ini adalah wanita yang sangat cantik. Kalau nanti kita masuk ke istana Raja Mesir Firaun ya, pasti mereka akan menginginkan kamu. Rajanya ini menginginkan kamu gitu, karena kamu itu begitu cantik. Nah, kalau misalnya Firaun itu tanya kamu ini siapanya aku, kamu bilang aja kepada Firaun bahwa kamu ini adalah saudaraku. Karena kalau misalnya kamu ngaku kamu ini adalah istriku, pasti aku akan dibunuh. Kamu ngerti kan?" Nah, setelah mereka sampai di istana Firaun, benar saja Firaun ini melihat Sarai begitu cantik dan dia menginginkan Sarai menjadi pendampingnya dan tinggal di istananya dia. Lalu berkatalah Firaun kepada Sarai bahwa, "Sarai, kamu ini siapanya Abram?" gitu. Terus Sarai mengatakan bahwa ia adalah saudaranya Abram. Nah, setelah mendengar hal itu, Firaun memperlakukan Abram dengan sangat baik, bahkan menghadiahkan Abram dengan berbagai macam ternak. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan perhatian Abram. Dia ingin dengan cara seperti itu dia bisa mendapatkan izin dari Abram untuk mengambil Sarai menjadi pendampingnya Firaun dan tinggal di istana Firaun. Nah, tetapi setelah kejadian ini, Tuhan Allah menimpakan tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Abram berbohong kepada Firaun, tetapi Firaun yang kena tulah dari Tuhan. Kenapa seperti itu ya? Apakah benar tulah ini adalah salah satu bentuk hukuman dari Tuhan kepada Firaun? Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu bahwa sebelum Abram ke Mesir, dia sama sekali tidak meminta petunjuk dari Tuhan kemana dia harus pergi ya, karena ada kelaparan di Kanaan. Jadi itu murni pemikirannya dia sendiri untuk pergi ke Mesir dan mencari makanan supaya dia tidak mati kelaparan. Nah, sewaktu dia masuk ke Mesir, dia berpikir bahwa kalau dia ajak istrinya ini dan istrinya itu dilihat oleh orang-orang Mesir bahwa Sarai ini sangat cantik, pasti mereka semua menginginkan Sarai. Dan kalau mereka tahu bahwa Abram ini adalah suaminya Sarai, pasti dia akan dibunuh gitu loh. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa Abram sendiri khawatir gitu ya. Khawatir, dia tidak yakin dengan penyertaan Tuhan kepada dia. Dia melakukan kebohongan itu untuk kepentingan dirinya sendiri.
Padahal kalau kita lihat di kisah sebelumnya bahwa Abram ini ketika dia dipanggil oleh Tuhan Allah keluar dari tanah kelahirannya, dari Ur Kasdim, juga keluar dari Haran, dia bisa dengan yakin gitu dituntun oleh Tuhan sampai ke tempat yang bahkan tidak disebutkan Tuhan nama negerinya gitu ya, tapi dia dengan beriman pergi gitu ke tempat itu. Tapi di dalam cerita ini dia malah tidak yakin akan penyertaan Tuhan, makanya dia berbohong. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa sosok Bapak Abram itu tidak sempurna. Dia juga adalah manusia yang bisa berdosa. Nah, ketika kita melihat Abram ataupun nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, sebaiknya kita pelajari, kita ambil kebaikan dan juga kebenaran yang mereka lakukan ya, tetapi yang tidak baik kita tidak perlu tiru gitu. Dan ini juga menyadarkan kita bahwa harapan kita, role model kita seharusnya adalah Tuhan Allah sendiri yang sempurna. Yang kedua, itulah yang dilimpahkan Tuhan Allah kepada Firaun sebenarnya bukan hukuman ya, tetapi lebih kepada salah satu cara Tuhan untuk menyadarkan Abram akan kesalahan dan dosa yang dia lakukan di tanah Mesir. Tuhan Allah ingin Abram sadar bahwa hey, kamu pergi ke Mesir tanpa minta petunjuk dariku. Sudah begitu sampai di sana kamu berbohong lagi kepada semua orang di Mesir. Kamu tidak mengakui Sarai sebagai istrimu tetapi saudaramu karena kamu takut mati. Betapa egoisnya dirimu. Kamu tidak menghargai kekudusan ikatan pernikahanmu dengan Sarai. Gitu ya, kamu sama sekali tidak mempercayai penyertaanku kepadamu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu adil dan penuh kasih. Dengan keadilannya yang sering sekali membuat kita sebagai manusia mungkin bingung ya mempertanyakan keadilannya, tetapi itulah cara Allah untuk mendorong kita yang berbuat salah dan dosa untuk mengakui kebenaran, supaya kita tidak tetap hidup di dalam kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Allah karena Ia mengasihi kita, makanya Dia melakukan cara tertentu supaya kita bisa tetap berada dalam koridor kebenaran. Jadi di sini kita sebenarnya tidak boleh ya mempertanyakan keadilan Allah, apalagi menghujat Allah karena cara yang Dia lakukan membingungkan kita. Ingatlah bahwa Allah selalu adil dan dengan caranya yang ajaib Dia bisa membuat manusia yang dikasihinya, yang berdosa, yang membuat kesalahan bisa terdorong untuk kembali melakukan kebenaran. Demikian devosi kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Allah itu adil dan penuh kasih. Sekalipun cara-cara yang Allah lakukan kadang-kadang bahkan sering membingungkan kami dan mempertanyakan keadilan Allah, tetapi lewat kisah ini kami dibukakan mata kami kembali bahwa cara Allah adalah cara yang adil, yang membuat umat yang dikasihinya ketika berdosa melakukan kesalahan sadar dan mau melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.